teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Kembali menyuguhkan film yang mampu menguji adrenalin kita. Hari ini saya rasakan mereka film fenomenal dengan pemeran utamanya mendiang Mas Paul Walker nih, dengan judul Fast and Furious rilisan tahun 2001. Pada sequel yang pertama ini, alurnya akan menceritakan tentang polisi yang menyamar jadi pembalap demi menangkap geng pembajak yang sudah meresahkan, Cok. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, so langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini akan berfokus kepada Brian, seorang karyawan toko yang mencoba mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun karena Brian tidak ahli dalam bidang tersebut, dia pun hampir kehilangan kendali saat mobilnya melaju dengan cepat. Kesal karena berkali-kali mencoba tidak pernah bisa, Brian mengganti mobilnya lalu pergi ke kedai Toretto, tempat makan yang sering kali ia kunjungi sampai-sampai pemiliknya yang bernama Mia sangat hafal apa yang akan dia pesan. Diketahui pemilik kedai ini bukan hanya Mia, tapi ada sang kakak yang bernama Dominic yang terkenal sebagai pembalap jalanan elit bersama teman-temannya yang lain. Nah, tidak lama kemudian, geng Dominic ini pun datang ke kedai. Mereka antara lain ada Vince, Leon, Jess, dan Letty, pacar dari Dominic. Karena kebetulan Vince suka sama Mia, melihat Brian sering makan di situ sambil nyepik-nyepik Mia membuat Vince geram hingga mengajaknya untuk berkelahi. Thanks a lot, Mia. Beautiful. I like his haircut. Cheese with fries for $2.95. Melihat keduanya bertarung sengit, Mia pun terlihat khawatir kalau Vince akan mencelakai Brian. Maka dari itu, dia menyuruh Dominic untuk melerai mereka. Tapi Dominic ini tidak hanya melerai mereka, tapi mengusir Brian untuk tidak datang lagi ke kedainya daripada harus ada keributan seperti ini. Hey man, Get over here! Is that what you are? No, man. Usai keributan itu, Brian kembali ke tempat kerjanya yaitu sebuah toko onderdil, dan ketika dirinya sampai, si bos langsung memarahinya karena sudah membuat masalah dengan Dominic and the gang. Dominic, I appreciate what you did in a big way. Brian, you're messing with... I've seen the way you drive. You gotta have it. Mendengar hal tersebut, bukannya takut, Brian malah merasa tertantang. Dirinya kemudian meminta izin untuk membawa 2 tabung NOS atau gas yang sering digunakan untuk menambah laju mobil karena nanti malam dirinya akan segera menyelesaikan masalah ini tanpa harus kena pecat. Saat malam tiba, bersama dengan mobil Eclipse hijaunya, Brian pergi ke arena balap liar yang sering diikuti oleh Dominic and the gang. Dan sambil menunggu Dominic datang, di sana Brian berkenalan dengan pembalap lain bernama Hector. Tapi malam ini Hector tidak ikut balapan seperti biasanya dan hanya akan menonton yang lain saja. What you running under there, man? Brian spilling it. Oh shit, here they come. So. Tidak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun datang. Awalnya Dominic akan balapan dengan orang yang sudah ambil antrian saja. Tapi tiba-tiba Brian datang dengan percaya diri mempertaruhkan mobilnya sendiri jika Dominic berhasil mengalahkannya. Cash. But I do have the pink slip to my car. I lose, winner takes my... Tapi jika dirinya menang, Dominic harus memberikannya uang $2.000 dan juga rasa hormat kepada Brian. Mendapatkan tawaran menarik dan juga dirinya yakin akan menang, Dominic langsung menerima tantangan tersebut dan menyuruh yang lain untuk mengambil posisi masing-masing. Beberapa orang bertugas untuk menutup jalan yang akan digunakan untuk balapan, serta memantau pergerakan polisi agar balapan ilegal mereka tidak ketahuan. Ketika balapan akan dimulai, tiba-tiba Brian mulai merasa ragu, tapi karena dia ingin dihormati oleh Dominic, Brian kembali meyakinkan dirinya dan langsung mempersiapkan gas NOS yang nanti akan dia gunakan. Good to roll. Let's roll. You're gonna win. Namun Cok, ternyata keraguannya ini benar-benar terjadi. Dominic terlihat mendominasi balapan sampai kemudian Brian nekat menggunakan gas NOS-nya secara penuh yang justru membuat mobilnya rusak dan Dominic berhasil mendapatkan kemenangannya.
karena Dominic kembali memenangkan pertandingannya seperti hari-hari biasa. Tapi orang-orang juga salut kepada Brian karena hanya dialah yang hampir mengalahkan Dominic kalau mobilnya tidak rusak di tengah jalan. Dengan lapang dada dan sesuai perjanjian, Brian pun memberikan mobilnya kepada Dominic. Tapi belum sempat mobil itu dibawa, tiba-tiba terdengar kabar kalau polisi berhasil mengetahui keberadaan mereka. Tidak basa-basi, mereka langsung tancap gas untuk menghindari kejaran polisi, dan agar tidak tertangkap, Dominic sengaja memarkirkan mobilnya di tempat lain lalu akan pulang dengan berjalan kaki. Namun ternyata hal itu tidak berguna, polisi tetap mengenali dirinya sebagai pembalap ilegal dan alhasil Dominic pun harus lari untuk menghindar. Beruntungnya di waktu yang tepat Brian datang menolong Dominic. Dia berusaha sebisa mungkin menghindari polisi lalu membawa Dominic ke tempat yang aman. Berhasil lolos, Dominic mulai mengajak Brian untuk berbincang nih. Dia juga bertanya-tanya kenapa Brian bisa jago mengemudi padahal dia bukan pembalap sepertinya. You are my good graces, but you ain't keeping your car. So what about you? Tapi belum sempat Brian memberikan jawabannya, jalanan yang mereka anggap aman ternyata tidak, Cok. Karena tiba-tiba beberapa pria bermotor menghampiri mereka dan memaksa mereka untuk ikut ke suatu tempat tanpa ada penjelasan sama sekali. Ternyata mereka adalah geng motor sayangan Dominic, penguasa wilayah tersebut, dengan pemimpin mereka yang bernama Johnny. Di sana Johnny bertanya kenapa Dominic bisa masuk ke wilayahnya padahal mereka sudah sepakat untuk membagi wilayah kekuasaan. Dan karena hal ini terjadi secara tidak sengaja, Dominic dan Brian pun menjelaskan kalau mereka terpaksa masuk ke wilayah Johnny karena harus menghindari kejaran polisi. Mendengar alasan itu, Johnny hanya berpesan untuk tidak mengulanginya lagi, lalu beranjak pergi bersama yang lain. Tapi ketika Brian dan Dominic bernafas lega, tiba-tiba mereka kembali untuk menembaki mobil Brian hingga gas nos yang ada di dalamnya meledak seketika. Sejak kejadian itu, Dominic dan Brian menjadi dekat. Dominic bahkan mengajak Brian untuk mampir ke rumah yang kini sedang diadakan pesta. Di dalam sana, Dominic sempat kecewa kepada teman-temannya yang memilih untuk kabur daripada menolong dirinya. Sampai Brian yang notabene orang yang tidak mereka sukai turun tangan untuk menolong Dominic. Terus terjadilah perdebatan antara Vince dan Dominic, tapi Dominic tetap menyambut Brian dengan baik, memberikannya minuman dan mempersilahkan Brian menikmati pesta bersama yang lain. Pada keesokan harinya saat Brian akan kembali bekerja, tiba-tiba polisi menangkapnya dan membawa Brian ke suatu tempat. Ternyata Brian dibawa ke rumah mewah yang dijadikan sebagai markas FBI dan di sini terungkap juga bahwa Brian sebenarnya bukan karyawan toko biasa, melainkan seorang polisi yang sedang menyamar untuk menyelidiki suatu kasus. Ternyata Brian ditugaskan dalam operasi gabungan polisi Los Angeles dan FBI untuk menyelidiki jaringan balap ilegal yang dicurigai menjadi asal dari aksi pembajakan truk. Jadi Cok, dalam 2 bulan terakhir sudah terjadi 4 pembajakan dan total kerugiannya mencapai $6 juta. Lalu dari bukti-bukti yang ada, pelaku mengarah kepada Dominic and the gang. Namun karena Brian belum yakin kalau Dominic lah pelakunya, dia pun meminta sedikit waktu lagi kepada FBI agar bisa menyelidikinya lebih dalam. Masih memiliki hutang untuk memberikan mobil, Brian kembali lagi ke rumah Dominic untuk memberikan mobil Toyota Supra tahun 94 bekas. Namun walaupun bekas, ternyata mesin di dalamnya masih sangat bagus, Cok. Jadi di hari itu juga, Brian beserta yang lain akan melakukan proses pemulihan dan membuat kedekatan mereka semakin erat. Bahkan dalam kedekatan ini, Brian berhasil masuk menjadi anggota geng balap dan nanti dia akan mengikuti ajang balapan bernama Race Wars yang akan dilakukan di gurun. Tell me what you think about this. Awalnya Vince nampak tidak setuju dengan bergabungnya Brian. Selain Brian suka mendekati Mia, dia juga tidak mau posisinya digantikan. Namun beberapa saat setelah dia pergi dan yang lain akan makan siang, Vince pun kembali lagi lalu meminta maaf kepada Dominic karena sudah kekanak-kanakan.
Setelah selesai makan, Brian lanjut membantu Mia untuk beres-beres. Nah, di sini Vince ternyata masih ingin menjatuhkan harga diri Brian dengan menyuruh Brian mencuci mobilnya setelah selesai mencuci piring. Tapi sialnya dia gagal, di mana Mia membuat Vince tambah cemburu dengan mengajak Brian kencan ke tempat yang romantis besok malam. Kembali bekerja sebagai karyawan toko, untuk kedua kalinya Brian bertemu dengan Hector, dan kali ini Hector ingin membeli beberapa spare part mobil di toko Brian bekerja. Tapi ketika Brian mengeceknya, ternyata spare part yang dicari Hector adalah spare part untuk mobil Civic, jenis mobil yang digunakan oleh pelaku pembajakan. Dan karena dia curiga, tepat di malam harinya Brian pun diam-diam menyelidiki bengkel mobil milik Hector untuk mengecek kebenarannya. Namun saat dicek, ban mobil yang digunakan oleh Hector berbeda dengan bekas ban mobil di lokasi pembajakan. Alhasil Brian pun bergegas keluar sampai tiba-tiba Vince mempergokinya. Karena kebetulan Vince punya kebencian terhadap Brian, Vince langsung menyeret Brian ke hadapan Dominic sambil menuduhnya sebagai seorang polisi yang sedang menyamar. Untungnya Brian mampu meyakinkan Dominic kalau dia itu bukan polisi. Dirinya hanya berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang lawan mereka siapkan di pertandingan Race Wars nanti. Semua itu Brian lakukan karena dia tidak ingin kalah seperti pertandingan sebelumnya. Lalu karena masih mempercayai Brian, Dominic pun tidak menaruh curiga sedikit pun. Bahkan di malam itu juga dia mengajak Brian dan Vince untuk menyelinap ke bengkel milik Johnny dan mencari tahu tentang kendaraan mereka, karena di balapan Race Wars nanti Johnny lah yang akan menjadi lawannya. No engines. Namun tidak diduga-duga nih, di dalam bengkel itu Brian malah menemukan bertumpuk-tumpuk barang elektronik, barang yang sama seperti yang dicuri oleh pelaku pembajakan. Di waktu yang sama ketika Brian menemukan barang tersebut, Johnny dan gengnya pun tiba. Nah, dugaan Brian kalau Johnny adalah pelakunya pun semakin kuat ketika pria bermotor itu punya sifat sinting, yaitu suka menyakiti orang lain. Dengan semua bukti yang sudah didapatkan, esok paginya Brian langsung melapor ke markas FBI. Dia meyakinkan atasannya kalau Johnny lah pelakunya. Tapi karena masih disuruh untuk menyelidiki Dominic, Brian pun kembali pulang. Di bengkel, hubungan Brian dan Dominic semakin erat. Selain Brian sudah berani akan mengajak Mia untuk dinner nanti malam, dia juga diberitahu oleh Dominic tentang mobil bermesin Detroit 900 tenaga kuda milik almarhum sang ayah. Namun di sini Dominic mengaku kalau dia belum pernah mengendarai mobil milik sang ayah itu dengan alasan takut. Semua itu gara-gara Dominic masih teringat dengan kecelakaan yang merenggut nyawa sang ayah di sebuah tempat saat beliau mengikuti suatu balapan. Pada keesokan harinya, tepat setelah Brian memberikan laporannya, agen FBI langsung melakukan penangkapan kepada Johnny and the gang karena semua bukti mengarah kepada mereka. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Johnny terbukti tidak bersalah karena barang-barang elektronik yang ada di bengkelnya dibeli secara sah. Mengetahui kabar itu, Brian pun dimarahi oleh Bilkins, dan untuk membayar keteledorannya ini, Bilkins memberi waktu 36 jam, dan jika Brian tidak segera menemukan pelakunya, maka dia akan digantikan oleh agen yang lain. Melihat Brian kesal, Sersan Tanner mengajaknya berbicara. Ternyata Sersan juga punya feeling kalau Dominic lah pelakunya. Jadi dia meminta kepada Brian untuk mengesampingkan rasa sukanya kepada Mia, lalu selidiki Dominic and the gang dengan lebih teliti. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bersama dengan Dominic dan yang lain, Brian berangkat menuju lokasi Race Wars yang akan diadakan. Dan ternyata bukan hanya Dominic dan Brian yang akan balapan, tapi ada Jesse dengan mobilnya sendiri sebagai taruhan, mobil Honda S2000 warisan dari sang ayah. Sampai kemudian dirinya dengan mudah dikalahkan karena ternyata Johnny memasang mesin yang jauh lebih bagus daripada yang dia pakai sekarang. Tidak menerima kekalahan itu, Jesse memilih untuk kabur dan membuat Johnny menagih mobil taruhannya kepada Dominic. Tapi karena semua itu bukan urusannya, Dominic pun menolak permintaan Johnny, hingga tiba-tiba Johnny menuduhnya sebagai orang yang sudah melaporkannya kepada polisi beberapa hari yang lalu.
Karena tidak merasa melakukan hal seperti itu, Dominic langsung emosi dan menghajar Johnny habis-habisan. Keadaan juga semakin kacau hingga akhirnya petugas keamanan datang membubarkan mereka, sedangkan Brian hanya diam dan tidak melakukan apapun. Di malam harinya, Brian menyaksikan Dominic bertengkar dengan Mia. Entah apa yang terjadi, tapi setelah pertengkaran itu Dominic and the gang pergi begitu saja. Karena penasaran dan mulai curiga kalau Dominic lah pelaku pembajakan, Brian pun langsung menghampiri Mia dan dia mengungkap jati dirinya sebagai polisi yang sedang menyamar. Mengetahui itu, awalnya Mia marah karena merasa dibohongi, tapi Brian langsung menahannya sambil bilang kalau dia memang menyamar, tapi perasaan sukanya kepada Mia bukanlah suatu kebohongan. Diketahui saat ini para supir truk sudah mempersenjatai diri dan ingin main hakim sendiri kalau para pembajak kembali datang. Maka dari itu, jika memang Dominic adalah pelakunya, Brian ingin menolong, tapi dia butuh bantuan dari Mia untuk mengetahui lokasi keberadaan mereka sekarang. Dalam perjalanan menuju lokasi, Brian akhirnya tahu kalau mobil Civic yang digunakan untuk membajak selama ini disembunyikan di suatu tempat luar jalan tol. Lalu agar pencarian mereka bisa lebih mudah, Mia pun memberikan nomor telepon Dominic agar Brian bisa melacaknya. Something's wrong. Ketika pagi tiba, aksi pembajakan pun dimulai dan Vince bertugas sebagai orang yang akan masuk ke dalam truk lalu mengambil alih kendali. Tapi tepat seperti apa yang dibilang oleh Brian, supir truk sudah membawa senjata untuk melindungi diri. Dan saat Vince melompat, dia tidak sadar kalau sang sopir tengah menodongkan senjata ke arahnya. Tidak ingin Vince celaka, Dominic berusaha menolong Vince, tapi si supir menembaki mobilnya hingga kemudian Letty datang untuk mengalihkan perhatian walaupun akhirnya dia terguling ke sisi jalanan. Untunglah Brian dan Mia datang di waktu yang tepat. Melihat Dominic berhenti karena mobilnya ditembaki terus-menerus, Brian menyuruh Mia untuk mengambil alih kendali, sementara dirinya akan melompat lalu menyelamatkan Vince dari kematiannya. Aksi penyelamatan itu memang berhasil, tapi karena Vince mengalami luka yang sangat parah dan membutuhkan pertolongan medis secepatnya, Brian pun terpaksa menelpon timnya untuk mengirimkan helikopter dan secara otomatis dirinya juga mengaku sebagai seorang polisi di depan Dominic. Terlihat dengan jelas Dominic marah kepada Brian karena telah membohonginya, tapi dia memilih untuk diam daripada marah karena yang terpenting sekarang adalah keselamatan Vince. Setelah kejadian itu, Brian langsung menemui Dominic di rumahnya. Tapi sampai di sana, dia malah melihat Dominic memegang senapan dan berpikir Dominic ingin menyerangnya. Dengan caranya, Brian menyuruh Dominic meletakkan senjata itu. Tapi ternyata Dominic hanya ingin pergi mencari Jesse sebelum Johnny menemukannya. Namun, tepat setelah Dominic mengatakan hal tersebut, Jesse pulang dengan raut wajah ketakutan. Jesse bilang dirinya tidak tahu harus kabur kemana lagi hingga tiba-tiba Johnny dan temannya datang menembaki mereka dengan brutal dan membuat Jesse mati di tempat. Tidak bisa membiarkan Johnny kabur begitu saja, Brian langsung melakukan pengejaran lalu disusul oleh Dominic menggunakan mobil peninggalan ayahnya. Dalam pengejaran ini, Brian berusaha berkendara dengan cepat sambil menembaki Johnny. Tapi di tengah jalan dirinya terkepung sampai kemudian Dominic datang untuk menolongnya. Nah, atas bantuan itulah Brian dengan mudah mengejar Johnny lagi dan dengan kemampuan menembaknya, dia berhasil membunuh Johnny di tengah jalan. Setelah melihat Johnny mati, Dominic pun tiba-tiba pergi sehingga Brian langsung mengejarnya. Brian pikir Dominic ingin kabur, tapi ternyata dia hanya ingin mengajak Brian untuk balapan 1/4 mil seperti yang pernah dia lakukan dulu waktu SMA. In high school. Pada balapan ini, mereka harus melewati rel kereta dan ternyata di waktu yang bersamaan sebuah kereta melaju sehingga mereka harus menambah kecepatan supaya berhasil melewatinya.
Beruntung mereka sama-sama lolos, tapi tidak lama setelah itu Dominic tidak sengaja menabrakkan mobilnya ke truk yang kebetulan lewat hingga membuat mobilnya terpental cukup jauh. Alih-alih menangkapnya, apalagi Dominic sudah tidak mampu untuk kabur lagi, Brian malah menolong pria itu lalu memberikan mobilnya agar Dominic bisa menghindari polisi. Saat ditanya kenapa, Brian hanya menjawab kalau dia masih punya hutang mobil kepada Dominic, jadi dia ingin memberikan mobilnya agar Dominic bisa segera pergi dari sana. Dia menerima kunci mobil itu lalu pergi meninggalkan Brian sendirian. Dan film pun berakhir.